Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk kali ini materi kita adalah tentang teks eksplanasi. Adapun yang dimaksud dengan teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Sebagai contoh, yang pertama, teks eksplanasi bisa kita ambil dari proses terjadinya gerhana. Yang kedua, proses terjadinya siang dan malam. Dua contoh ini menunjukkan terbentuknya suatu fenomena alam yang di dalamnya terjadi proses hubungan sebab akibat. Nah, itu yang dikatakan dengan teks eksplanasi. Di dalam teks eksplanasi terdapat ciri-ciri yang mesti kita pahami. Yang pertama, teks eksplanasi memiliki struktur terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat. Nah, ini terkait dengan penjelasan sebelumnya bahwa teks eksplanasi merupakan proses terjadinya yang memiliki hubungan sebab akibat. Nah, yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Nah, yang diketahui fakta tersendiri artinya suatu yang benar-benar terjadi. Jadi eksplanasi mengemukakan hal-hal yang benar terjadi. Yang ketiga, faktualnya bersifat ilmiah. Nah, maksudnya adalah dia tidak mengada-ada. Jadi memang ada kebenarannya. Selain ciri-ciri yang mesti dipahami dalam sebuah teks eksplanasi, sebuah teks eksplanasi akan terbentuk karena adanya sebuah struktur. Di dalam teks eksplanasi yang mesti kita ketahui ada 3 struktur. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, urutan sebab akibat. Yang ketiga, interpretasi. Untuk memahami 3 bagian pokok ini, nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, pernyataan umum. Adapun pernyataan umum ini berisi gambaran awal tentang apa yang akan disampaikan dengan menggunakan kalimat bersifat umum. Dengan kata lain, pernyataan umum ini berada pada paragraf pertama dari sebuah teks eksplanasi. Nah, yang kedua, urutan sebab akibat, yaitu berisi penjelasan tentang proses terjadinya yang memiliki hubungan sebab akibat. Nah, yang ketiga, adapun interpretasi ini merupakan bagian akhir atau penutup berisi kesimpulan dari topik yang dibahas. Dengan kata lain, interpretasi ini berada pada paragraf terakhir dari sebuah teks eksplanasi. Baiklah, untuk memahami penjelasan tadi terkait tentang teks eksplanasi, di sini sudah tertera sebuah contoh yang masing-masing paragraf dikelompokkan berdasarkan strukturnya. Yang pertama, paragraf yang dikelompokkan bagian struktur pernyataan umum. Yang kedua, sebab akibat. Dan yang ketiga, interpretasi. Untuk lebih memahami materi kita kali ini, silahkan dijawab soal yang tertera, yaitu bacalah beberapa teks di bawah ini dengan cermat. Kemudian tentukan manakah yang termasuk ke dalam teks eksplanasi.
Setelah itu, secara berkelompok kemukakan alasan-alasannya. Di sini tersedia 5 teks. Nah, masing-masing teks ini tentukan termasuk teks eksplanasi atau bukan. Jika iya, apa alasannya? Jika tidak, sertai juga alasannya. Ini bagian paragraf C dan paragraf D. Ini bagian paragraf E atau paragraf yang terakhir. Nah, dibaca, kemudian hasil jawabannya isi ke dalam tabel identifikasi. Nah, demikianlah materi kita kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami. Selamat mengerjakan tugas. Semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.